Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu sains ya. Terutama saya akan membahas tentang kalkulus ya. Jadi bagaimana kalau kita pernah belajar matematika, tentunya kalkulus ini menjadi bagian pokok dari mata kuliah teknik, baik itu teknik industri, teknik mesin, elektro, informatika, kimia, sipil ya. Pokoknya yang berhubungan dengan teknik pasti mata kuliah ini ada. Jika kalian pernah belajar waktu SMA terutama IPA, tentunya kita akan pernah belajar yang namanya aljabar ya. Dan buku yang saya pakai di sini, saya memakai salah satunya adalah buku kalkulus ya, kalkulus untuk perguruan tinggi, di mana buku ini adalah yang di penerbitnya Rekayasa Sains. Nah, Rekayasa Sains. Nah, di sini meliputi tentang apa yang dibahas di dalam ini. Nanti kita bisa kelihatan ya bagaimana untuk pembahasannya mungkin sangat menarik. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sejenak tentang apa itu kalkulus. Oke, kita masuk ke pertemuan, di mana pertemuan kalkulus 2 itu membahas tentang integral ya. Jadi integral di sini ada integral tak tentu, integral tentu. Bagaimana dalam integral ini ada beberapa fungsi sinus, kosinus, tangen, kontangen, scan, kosek, dan lain sebagainya. Berikutnya ada integral tak tentu ya. Kita masuk yang pertama, integral fungsi ya, dimana integral fungsi ini kita akan membahas tentang pengulangan dari matematika aljabar. Oke, kita contohkan di sini. Misalkan Y sama dengan 3x pangkat 5, Y sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 2, 6x pangkat 2, lalu ditambah 2x tambah 7, tambah 2x ditambah 7 terhadap X ya. Lalu bagaimana di sini penyelesaiannya? Jadi persoalan ini di atas dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan dan pengurangan, yang berarti proses pengintegralannya dilakukan suatu persamaan sebagai berikut. Kita lihat di sini adalah integral. Integral di sini ada y dx sama dengan, di sini integral kurung buka, di sini perhatikan 3x pangkat 5 kurung tutup dx ya. Lalu di sini dilanjutkan lagi means, di sini kembali ke sini integral lagi, lalu sama seperti di atas diturunkan 6x pangkat 6x pangkat 2 ini dalam kurung ya, terus dx, lalu di sini ditambah integral dalam kurung 2x kurung tutup dx, lalu ditambah integral 7, terakhir di sini adalah dx. Kita lihat. Lalu bagaimana di sini? Kita lanjutkan. Di sini ada 3 per, di sini kita turunkan 5 itu dari
X pangkat 5. 5 ditambah 1 ya, ini tambah N, tambah 1. Lalu di sini X 5, di sini ada X-nya pangkat 5, X pangkat 5 tambah 1. Lalu di sini lanjut dikurang. Kembali di sini ada 6. 6 per, ini ada 2 tambah 1, X 2 tambah 1, lalu ditambah 2 per 1. 1 tambah 1. Kenapa ini 1 tambah 1? Sebenarnya di sini ada X pangkat 1. Karena pangkat 1 kita tulis, maka sebagai X. Ya, lalu di sini X berikutnya 1 tambah 1 ditambah 7X ya, 7X plus C. C itu konstanta. Lalu berikutnya di sini diturunkan lagi menjadi berapa? 3 per 6 X pangkat 6 min, sorry tambah 1 ya, 6 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per 2X pangkat 2 plus 7X plus C. Lalu di sini disederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Adalah di sini 1 per 3X pangkat 6 min 6 per 3X pangkat 3 ditambah, di sini ada 2 per 2 sama dengan 1, jadi di sini X pangkat 2 plus 7X plus C. Selesai. Nah, di sini tinggal sederhanakan lagi. Ini adalah, ini harusnya per 2 sama dengan 1 per 2 X pangkat 6 min, ini menjadi 6 bagi 3, 2X pangkat 2 plus X pangkat 2 plus 7X plus C. Oke, jadi Y sama dengan 3X pangkat 5 min 6X pangkat 2 plus 2X plus 7 terhadap X. Maka hasil yang didapat adalah 1 per 2 X pangkat 6 min 2X pangkat 2. Ini X pangkat 2 plus 7X plus C, konstanta. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Contoh kedua tentang masih integral fungsi ya. Jadi integral itu memang cukup banyak. Persoalannya yang ada di e-learning cukup sedikit, contoh-contoh soalnya. Jadi saya memberikan suatu kemudahan untuk memberikan contoh dalam bentuk video. Oke, di sini contoh kedua adalah tentukan integral X plus 1 pangkat 2 dx. Bagaimana di sini kita menyelesaikan contoh kasus di sini. Jadi bentuk X tambah 1 pangkat 2 dijabarkan lebih dahulu sehingga diperoleh di sini. Jika di sini X tambah 1 pangkat 2, maka di sini dijabarkan terlebih dahulu sama dengan di sini. Bagaimana penjabarannya adalah di sini X pangkat 2. Bagaimana di sini dapatnya X pangkat 2.
ditambah 2x ya. X pangkat 2. Berarti di sini jadi kalau kita lebih lanjut lagi adalah di sini X pangkat 2 sama dengan X tambah 1 kali di sini X tambah 1 tambah 1 ya. Jadi sama dengan di sini X. Berarti di sini adalah ini ke sini X kuadrat, ini ke sini X kali berarti tambah X, di sini tambah X, lalu di sini tambah X, di sini tambah 2. Jadi penyederhananya di sini adalah X pangkat 2 ditambah 2X ditambah, ini harusnya 1 kali 1 ya, jadi 1, ini sini 1 kali 1 jadi 1. Jadi penyederhananya ketika di sini menjadi hasilnya adalah X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Jadi bagaimana pengintegralannya di sini adalah ketika hasil dari X tambah 1 kuadrat, maka di sini hasilnya adalah ya, di sini berarti X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1 lalu dx ya. Bagaimana hasilnya yang kita peroleh adalah di sini ada 1. X itu adalah sama dengan di sini 1 per di sini ada 2. 2 tambah 1 X, 2 tambah 1 ditambah 2 per 1 tambah 1 X, 1 tambah 1 ditambah di sini berarti 1 bagi 1 atau di sini sebagai X plus C ya. Oke, lanjutnya adalah jadi hasilnya diperoleh di sini langsung ya, peroleh di sini adalah 1/3 gitu ya. 1/3 X pangkat 3 ditambah 2 bagi 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah X plus C. Oke. Ya. Jadi hasilnya adalah ketika di sini tentukan X tambah 1 kuadrat, berarti disederhanakan dulu hasilnya. Berarti ini dikuadratkan dulu semua lalu dikalikan. Ya, untuk mendapatkannya ini dari mana? X kali X, X kali 1, 1 kali X, 1 kali 1. Berarti di sini X kuadrat tambah X tambah X tambah 1. X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Lalu penyelesaiannya adalah ini sini ya. Sebentar. Ya, penjabarannya adalah di sini. Kembali ke sini, dituliskan lagi bahwa X kuadrat tambah 2X tambah 1 dibuat integralnya adalah di sini 1/2 tambah 1, dari mana 2 ini adalah hasil dari X pangkat 2. Ini berarti pindah ke sini ya. Lalu ini tambah 1, jadi pangkat ini adalah N tambah 1. Ya, berikutnya di sini ada 2. 2 ini adalah dari sini. 2/1 tambah 1, karena di sini X-nya sebenarnya di sini ada pangkat 1 karena pangkat 1 tidak ditulis. Oke. Lalu ke sini 2/1 tambah 1 X, 1 tambah 1. Padahal di sini tidak ada karena sebenarnya di sini ada tapi tidak ditulis. X. Kenapa di sini X?
Sebenarnya ini adalah 1/1 sama dengan 1. Anggap aja ini adalah sebagai X plus C. Jadi disederhanakan di sini 1/3 X pangkat 2 ditambah X kuadrat, karena di sini 2 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Harusnya 1X tidak ditulis karena 1 sama dengan X ditambah X-nya dari sini yang tadi 1/1. Di sini adalah konstanta. Oke. Contoh soal yang nomor 2. Oke, kita coba jabarkan lagi ke contoh 3. Ya, contoh 3 ini misalkan di sini tentukan tentukan 2x plus 5 integral 2x plus 5 3x min 2 3x min 2 dx. Ya, bagaimana penyelesaian di sini? Bahwa bentuk soal yang dikalikan terlebih dahulu, sehingga bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini. Oke. Lanjut di sini adalah penyederhanaannya. Bagaimana kita menyederhanakan di sini adalah sama seperti tadi. Di sini adalah 2x plus 5 3x min 2 dx ya. Maka di sini berarti penyederhanaannya adalah 2 kali di sini. Oke. Di sini adalah 2 kali 3 berarti berapa? 6x pangkat 2 ditambah 2x. Ini berarti 2x kali min 2 berarti min 4x ya. Min 4x. Terus lalu ditambah di sini ditambah 5 kali 3 berarti 15x. Ini ya. Ini berarti ke sini. Lalu 5 kali min 2 berarti di sini min 10. Nah, berikutnya adalah 6x pangkat 2 berapa? Berarti di sini min 4 ditambah 10 ditambah 15 berarti plus 11 x min 10. Benar gak? (6x pangkat 2) tambah, ini berbahaya ditambah karena min 4 ditambah 15x berarti 4, jadi tinggal 11 ya, 11x min 10. Berarti di sini penyelesaiannya adalah kalau kita mau selesaikan lagi secara langsung ya, mempunyai seperti cara yang tadi, maka di sini bisa nggak diterusin? Oke, terusin ya. Ini integral, lalu di sini integral di sini adalah sama seperti yang tadi, berarti ini 6/2 tambah 1 x di sini
2 tambah 1 plus 11 per 1 tambah 1 X 1 tambah 1 min 10. Harusnya ini min 10. Min 10 X plus C. Ya. Min 10 X plus C. Berarti di sini integralnya adalah 6 bagi 3 X. Ini tambah 1 ya. 3 tambah ini 11 per 2. Betul ya. 11 per 2 X di sini ada 1 tambah 1 berarti 2 min 10 X tambah C. Masih bisa disederhanakan? Masih ya. Berarti di sini disederhanakannya adalah 6 bagi 3 berapa? 2 X pangkat 2 tambah 11 2 X pangkat 2 min 10 X plus C. Oke, gampang nggak? Gampang. Oke, kita masuk ke contoh 4. Bagaimana kalau misalkan ada pembagi dan pembilang, penyebut dan pembilang. Misalkan di sini tentukan di sini ada namanya X pangkat 5 min 1 per X kuadrat ya, dx. Bagaimana penyelesaian untuk kasus yang ini? Bentuk soal lebih sederhanakan lagi sehingga diperoleh dalam bentuk pengurangan sebagai pengurangan sebagai berikut. Misalkan di sini adalah X pangkat 5 dikurangi 1 per, di sini ada X pangkat 2 ya. Dari soal sama dengan, nah di sini ada X ya, X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 dikurangi 1 per X pangkat 2. Nah, ini berarti di sini bagaimana penyelesaian kasus seperti ini adalah dijadikan sejajar. Bagaimana kita menjadikan sejajarnya adalah sama dengan ini X pangkat 5, ini naik ke atas ya, min X pangkat 2 ya, lalu dikurang 1 dikurang X pangkat 2. Nah, bagaimana hal ini bisa kita selesaikan? Berarti di sini sama dengan X pangkat 3 ya, X pangkat 3 dikurang, dan sini ada kan 5, ini 2, berarti X pangkat 3 dikurang. Bagaimana dikurang seperti ini ya? Ini sebenarnya ada 1 ya, ada 1. Jadi di sini menjadi min X. Nah, berarti di sini ada 1 dikurangi 2 berarti min 1. Nah, ini kasus penyelesaiannya. Ya, kalau kita selesaikan lagi ya berarti di sini adalah X itu berarti di sini ya, di sini ya, lanjut ke sini, ini hasilnya. Berarti integral dari sini adalah X pangkat 3 dikurangi X min 2
dalam kurung di sini dx sama dengan, berarti di sini ada angka berapa di sini? Berarti 1 per, di sini ada 3 ya, 3 tambah 1 x 3 tambah 1 dikurangi ini dikurangi 1 per ini min 2 ya, min 2 tambah 1. Di sini adalah x-nya min 2 tambah 1. Lalu hasilnya di sini 1 per 4, ini 1 per 4 x pangkat 4 dikurangi ya. Ini nah ini ada perpindahan ya. Perpindahan itu berarti ya, ini ada perpindahan di sini. Bagaimana caranya? Ini pindah ke sini ya, berarti ini ada 1 per x. Kenapa 1 per x? Plus c. Nah ini berpindah. Nah berarti pindah kemana? Pindah ke atas ya. Menjadi bahwa ini menjadi plus ya. Ketika di atas itu menjadi plus ya. Plus 2 plus 1. Berarti hasilnya adalah impas ya, x berarti ya x. Tinggal kita selesaikan masalahnya. Ini adalah c. Berarti hasilnya adalah 1 per 4 x kuadrat min. Harusnya tidak menjadi min ya, karena ada perpindahan. Berarti di sini ketika pindah ke atas berarti ini pun menjadi plus ya. Plus 1 per x plus c.